lama aku mencoba untuk memahami isi buku ini. Bahkan lebih lama dari apa yang aku ingat. Tetapi tetap saja tidak ada yang masuk dalam benakku. Pusing tiada banding. Lebih baik ku coba untuk berdialog dari hati ke hati dengan buku ini. Siapa tahu dia dapat menerima keluh kesahku. Wahai jiwa-jiwa yang ada dalam buku ini, mengertilah tentang apa yang aku bicarakan padamu. Dengar dan dengarkanlah. Mungkin kau sudah bosan dengan telunjukku ini yang sekian lama membuka helai demi helai isi perutmu. Hanya untuk sedekut ilmu. Untuk melicinkan serabuk otak dalam kepalaku. Agar tidak kaku dan lemah karena kurang vitamin. Coba kamu telaah setiap serabut dalam otakku yang bermiliar-miliaran jumlahnya. Setiap hari nyaris tidak pernah tidur karena banyaknya peristiwa. Kejadian dan berita yang berasal dari mata, mulut, lidah, hidung dan kawan-kawannya yang memintanya untuk menerjemahkan tentang apa saja yang tertangkap dan terekam. Sudah berhenti. Kejam sekali rasanya. Beku pikiranku. Habis sudah tenagaku. Kapan aku dapat yang selama ini kamu janjikan? Kapan? Tidak hari ini katamu. Lalu kapan lagi janjimu itu kau penuhi? Lihat, aku mulai sekarat karena telah melahap apa yang kau janjalkan kepadaku. Mulai dari pilihan yang banyak tapi terbatas, hasrat yang tak berujung, pengorbanan palsu, obrolan janji yang busuk sebusuk sampah dalam tong sampah di dalam pasar malam itu. Aku tak sudi lagi jadi budakmu. Ayo cepatlah kau keluar dari sesaknya serabut dalam otakku yang serasa akan pecah terbuai. Aku sudah tak tahan lagi. Bagaimana kau mengintimidasi pemikiranku, menghujat tentang kekuatanku, mengkoyak-koyak dinding-dinding kesadaranku, hingga nalarku terkubur oleh timbunan kata-katamu yang melilit bertumpuk-tumpuk, saling tumpang tindih, saling membumbung, semeraut tanpa keberaturan, mengunci dalam ruang sepi, tanpa warna, kaku, tanpa bau, tanpa awal dan tak berakhir hingga aku sadar dalam ketidaksadaran. Mati dalam hidup. Di mana sang pengasih? Di mana kebenaran? Sebenarnya dia bukan siapa-siapa. Datang dari aras yang jauh. Bukan saudara ataupun famili. Dia datang mengembuskan angin surga tentang sesuatu yang dapat mengubah aku menjadi megaloman. Ya, megaloman yang dapat menguasai dunia. Tapi dengan syarat, aku harus membunuh. Lantang aku menjawab, wah, aku tak sanggup dengan syarat itu. Jangankan suruh membunuh manusia, membunuh semut pun aku pun tak kuasa. Karena bagaimanapun semut juga memiliki hak yang sama tentang hak untuk hidup. Hak untuk mendapatkan posisi. Dan hak-hak lain yang berhubungan dengan insting naluriah. Bukankah membunuh yang seperti itu anak muda? Katanya. Tapi kau harus membunuh semua pertanyaan yang ada dalam kepalamu. Kau harus membunuh rasa ingin tahumu. Dan kau harus membersihkan semua pikiran-pikiran besar dan kecilmu untuk mengetahui sesuatu. Lalu aku bertanya, mengapa aku harus begitu? Diam! Jangan kau bicara sebelum aku persilahkan. Ini aturannya.
Mengerti? Katanya dengan suara kesas. Katanya dengan suara keras. Masih banyak hal-hal lain dalam peraturanku yang harus kau penuhi sebelum kau menjadi megalomania. Nah, kau dengar suara riuh rendah itu? Mereka adalah pengikut setiaku. Dalam jiwa mereka sudah dibuang habis apa itu yang namanya pengertian, kebijaksanaan, keadilan, kearifan, pemikiran, kemanusiaan, ilmu dan apapun yang berhubungan dengan itu. Semuanya telah kubeli dan kuganti dengan kepalsuan yang menjadi ruh dan semangatku. Mereka yang mampu melakukan aturanku, yaitu materi, yang menunjukkan peringkat mereka bahwa mereka telah menjadi budak arogan. Mereka semua telah datang padaku dengan meninggalkan kehakikiannya sebagai manusia. Dan itu yang kuinginkan darimu. Sudah tidak ada jalan untuk kembali lagi. Kamu harus menjadi manusia tanpa peri kemanusiaan. Dan tentunya harus arogan seperti aku. Oh, kini aku sudah tidak bisa menghindar dari kekuasaannya si arogan. Apakah aku sudah menjadi budaknya? Oh tidak. Tidak mungkin aku sudah menjadi budaknya. Sudah berulang kali aku menolak tentang pembaptisan atau apapun namanya pacaran tersebut. Yang jelas, aku menolak mentah-mentah apapun yang selalu diucapkan oleh si arogan. Tapi, mengapa tepian dalam benakku selalu saja kacau? Tidak pernah aku fokus terhadap sesuatu. Aku merasa cahaya-cahaya di dalam tabung kaca itu mengunciku dalam keterasingan. Mengendalikan aku ketika aku tidur. Sehingga tidurku tidak bisa nyenyak. Cahaya-cahaya itu pun sering sekali mempermainkan akal dan pikiranku. Sudah tak mampu lagi aku mengingat tentang budi pengerti yang selalu Bunda ajarkan. Tentang jiwa kesatria yang selalu ayah ajarkan padaku. Sudah hampir terhapus semuanya di dalam ruang memori otakku yang selalu kejam, keram, dan memar yang sangat cahaya dalam tabung itu. Oh, buku-buku ini sudah tidak sanggup masuk ke dalam benakku yang sesak oleh tumbukan-tumbukan ketidaktahuan, gumpalan-gumpalan keraguan akan apapun, dan kerap-kerip kemalasan yang menerjakan semua destiniku. Timang, anakku sayang, jika besar jangan jadi megalomania. Timang, timang, anakku sayang, jika besar jangan jadi raja goda. Timang, timang, anakku sayang, sudah besar jangan jadi sumpah serapah. Jangan menjadi riuh rendah ketidakpastian. Tugasmu menanti di atas sana. Hancurkan kebukuan Bunda yang tak berujung. Kibarkan benderamu dengan gagah seperti gunung yang menancap sampai ke perut bumi. Anakku, simpan air matamu untuk jiwa-jiwa kering akan kejujuran nurani. Simpan tangismu untuk keharuan abadi dalam kepalsuan zaman yang menjerat. Seperti lilitan rantai tanpa ujung. Sekarang tidurlah.
dalam buayan sang kekasih, dengan ditemani nyanyian rembulan dan alunan simfoni gemintang yang keripnya menyapu berlaksana kegundahan. Bermimpilah di kerajaan nyata, di mana di sana masih banyak kata yang bermakna, masih mengalir dengan derasnya air kemurnian tentang bagaimana budi pengerti, ditempah dengan ketulusan nurani. Dan itulah senjata yang akan mampu mengalahkan si arogan. Titip salam dari Bunda buat kebijaksanaan dan maha ilmu kemastian. Timang, timang, anakku sayang.